Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tantri Weni Sitanggang, dosen program studi D3 Kebidanan. Saya berafiliasi di Stikes IMC Bintaro dengan NIDN 0423038701. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat kelengkapan mengikuti sertifikasi pendidik profesional untuk dosen. Adapun profil singkat saya lulus dari D3 Kebidanan Stikes Sin Karolus Jakarta, Diploma 4 Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung, dan Magister Kesehatan Universitas Diponegoro. Untuk keahlian mata kuliah, yaitu asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang berada pada semester 4, asuhan kebidanan nifas dan ibu menyusui yang berada pada semester 3, dan promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan pada semester 2. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan melakukan penyusunan rencana pembelajaran semester. Proses perencanaan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester merupakan rencana pembelajaran yang disusun selama satu semester, yang dimana penyusunannya berdasarkan panduan penyusunan RPS yang ditetapkan oleh Stikes IMC Bintaro. RPS disusun berdasarkan silabus, CPMK, dan tabel kompetensi diantaranya adalah kognitif, psikomotorik, dan afektif. Setelah RPS disusun, kemudian akan disetujui dan disahkan oleh Kepala LPPM dan ditetapkan oleh Ketua Stikes. Kemudian saya akan mengunggah pada website e-learning dan media pembelajaran lainnya seperti Google Classroom. RPS akan saya sampaikan di awal pertemuan, yaitu saat kontrak program dengan mahasiswa, baik itu via Zoom maupun Google Meet, dan nanti akan saya lampirkan kembali di Google Classroom. Dan yang terakhir, RPS akan dilakukan evaluasi pada akhir semester, yaitu setelah perkuliahan selesai. Adapun contoh RPS yang akan saya sampaikan adalah RPS untuk mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan beban mata kuliah yaitu 4 SKS yang terdiri dari 2 T dan 2 P. Adapun referensi yang saya pakai yaitu dari buku, modul, dan bahan ajar yang nanti akan dipakai oleh mahasiswa dalam mencari referensi sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan dan materi yang akan mereka presentasikan. Pada rencana pembelajaran semester akan terdapat mata kuliah, kode mata kuliah, rumpun mata kuliah, bobot mata kuliah, dan penempatannya yaitu di semester 4 dan tanggal penyusunan. Pada RPS juga terdapat visi dan misi serta tujuan program studi. Adapun tujuan penulisan visi, misi, dan tujuan program studi agar mahasiswa tetap mengingat dan mengetahui tentang visi, misi, dan tujuan program studi Prodi D3 Kebidanan. Kemudian terdapat capaian pembelajaran, di mana ada capaian pembelajaran program studi baik dari segi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dan terdapat capaian pembelajaran mata kuliah, di mana pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah terdapat 10 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama menjelaskan keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia dan adaptasi fisiologis neonatus, menjelaskan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, menjelaskan kebutuhan dasar pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan asuhan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah,
menjelaskan pemberian obat pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai kewenangannya, memberikan asuhan pada penyulit neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan asuhan pada komplikasi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan asuhan pada kelainan bawaan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan asuhan neonatus, bayi, balita dengan resiko tinggi, dan melakukan pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk materi pembelajaran dan pokok bahasan terdiri dari 10 materi dan pokok pembahasan. Dan sumber pustaka yang saya gunakan yaitu terdiri dari sumber pustaka utama dan sumber pustaka pendukung. Dan saya juga melakukan penyusunan modul pembelajaran asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun contoh isian RPS yang telah saya susun pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, yaitu terdiri dari kolom minggu dan pertemuan, CPMK, bahan kajian, indikator pembelajaran, alokasi waktu, pendekatan pembelajaran, kriteria dan bentuk penilaian, serta bobot penilaian. Di Stikes IMC Bintaro, untuk seluruh mata kuliah, pertemuannya adalah maksimal 14 kali pertemuan dengan alokasi waktu sesuai dengan SKS pada mata kuliah tersebut. Pada minggu pertama, CPMK pada mata kuliah ASKEP ini adalah mahasiswa menjelaskan keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia dan adaptasi fisiologis neonatus. Dengan materi pembelajaran, keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia meliputi angka kesakitan dan kematian bayi, angka kesakitan dan kematian balita, penyebab terjadinya kesakitan dan kematian bayi, penyebab terjadinya kesakitan dan kematian balita, usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan balita, serta adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Dengan indikator pembelajaran, yang pertama, ketepatan mahasiswa menjelaskan keadaan kesehatan bayi dan balita di Indonesia, dan yang kedua, ketepatan mahasiswa menguasai adaptasi fisiologis neonatus. Dengan alokasi waktu, yaitu T 2 kali 50 menit dan praktek 2 kali 170 menit. Dengan pendekatan pembelajaran yaitu dengan ekspositorik, yaitu dengan melakukan penjelasan, tanya jawab, dan diskusi. Dan pemberian tugas yaitu membuat rangkuman materi. Adapun kriteria dan bentuk penilaian pada minggu pertama yaitu dengan kriteria ketepatan dan penguasaan, dan bentuk penilaian dengan bentuk non-tes yaitu pengamatan keaktifan di media pembelajaran, dan penugasan membuat rangkuman materi adaptasi fisiologi neonatus dengan bobot penilaian 5%. Dan contoh kedua yaitu pada minggu kedua dengan CPMK, mahasiswa menguraikan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bahan kajian atau materi pembelajaran yaitu konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, dan tahap-tahap pertumbuhan bayi dan balita. Dengan indikator pembelajaran, yaitu ketepatan mahasiswa dalam menguraikan konsep tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, dan ketepatan mahasiswa dalam menguraikan tahap pertumbuhan bayi dan balita. Dengan alokasi waktu T 2 kali 50 menit dan P 2 kali 170 menit. Adapun pendekatan pembelajarannya yaitu cooperative learning dan expository. Dan tugas kedua diberikan kepada mahasiswa yaitu presentasi kelompok dengan materi tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah.
dengan kriteria dan bentuk penilaian, yaitu ketepatan, penguasaan, dan pemahaman, dan bentuk penilaian dalam bentuk non-tes, yaitu dalam penugasan dan juga pengamatan keaktifan di media pembelajaran, dengan bobot penilaian yaitu 5%. Adapun untuk pertemuan yang lainnya akan mengikuti kolom yang tertera pada contoh isian RPS yang saya sajikan. Selama masa pandemik, saya menggunakan media pembelajaran, baik itu secara daring dan luring, yang dimana pada saat saya menyampaikan materi dengan teori, maka saya akan menggunakan Google Classroom dan juga secara online, yaitu dengan Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan untuk materi dengan pembelajaran praktek akan saya lakukan dengan kombinasi baik luring dan daring, yaitu dengan langsung melakukan praktek di laboratorium dan juga melakukan video pembelajaran yang akan saya share di Google Classroom maupun di YouTube. Mahasiswa yang melakukan praktek secara luring atau secara langsung di laboratorium akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga dilakukan pembagian jumlah mahasiswa pada saat melakukan praktek di laboratorium sehingga jumlah mahasiswa yang hadir tidak seluruhnya dan masuk secara bergantian. Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini, saya menggunakan dengan dua proses, yaitu dengan proses sinkronus dan asinkronus. Untuk proses pembelajaran dengan sinkronus, saya akan melakukan interaksi dengan mahasiswa menggunakan Zoom atau Google Meet dan juga dengan melakukan praktek laboratorium secara luring. Sedangkan untuk proses pembelajaran asinkronus, saya akan memberikan video pembelajaran ataupun saya akan men-share materi saya di Google Classroom, lalu saya akan memberikan penugasan melalui Google Classroom. Dalam proses perkuliahan, jika mahasiswa mengalami kesulitan atau tidak mengetahui terhadap tugas yang saya berikan, maka mereka dapat melakukan konsultasi materi ataupun tugas melalui WhatsApp group dan juga dengan diskusi online saat perkuliahan, yaitu melalui Zoom maupun Google Meet, dan juga dengan diskusi secara langsung di laboratorium kebidanan. Jadi saya akan menanyakan kepada mahasiswa jika ada materi yang kurang dipahami saat kuliah online, maka kami akan mendiskusikan kembali saat perkuliahan offline di laboratorium kebidanan. Evaluasi pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah disusun berdasarkan RPS yang saya sampaikan di kontrak kuliah di awal pertemuan. Saya selalu menyampaikan bahwa mahasiswa akan dilakukan penilaian baik itu secara offline dan online, di mana secara offline itu saat mahasiswa melakukan simulasi laboratorium dan saat online yaitu pada saat penugasan video praktek, presentasi materi, diskusi, tugas materi, dan penyelesaian dokumentasi yang berupa studi kasus. Bobot penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah terdiri dari teori dan praktek. Teori saya peroleh dari nilai UTS, UAS, dan tugas, baik itu tugas individu dan tugas kelompok. Dan untuk praktek, yaitu dengan penilaian simulasi laboratorium dan juga mahasiswa melaksanakan ujian praktek. Adapun ujian praktek yang dilaksanakan di Prodi D3 Kebidanan Stikes IMC Bintaro dengan menggunakan OSCE. Setiap mata kuliah saya ampu, metode pembelajaran yang saya lakukan melalui 3 proses, yaitu yang pertama delivery,
yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Proses yang pertama yaitu delivery. Saya akan melakukan penyampaian materi, baik dalam bentuk PowerPoint maupun video pembelajaran, yang dimana materi yang sudah saya sampaikan, baik itu secara Zoom maupun secara langsung di laboratorium, akan saya share kembali melalui Google Classroom maupun YouTube, sehingga mahasiswa akan dapat melihat kembali materi yang telah saya sampaikan. Dan jika ada materi yang belum dipahami, maka mahasiswa dapat melakukan diskusi di Google Classroom ataupun saat pertemuan selanjutnya. Proses yang kedua yaitu interaction. Pada awal perkuliahan, yaitu saat kontrak program, saya akan memberitahukan RPS yang akan digunakan pada mata kuliah tersebut. Kemudian, mahasiswa akan mendapatkan penugasan untuk materi yang perlu mereka sampaikan di beberapa pertemuan. Dalam perkuliahan, baik pemaparan materi ataupun saat mahasiswa melakukan presentasi, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ataupun mahasiswa saya izinkan untuk memberikan pertanyaan sehingga terdapat komunikasi dua arah. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan di media pembelajaran, yaitu di Google Classroom sebagai sarana diskusi selama pembelajaran. Untuk pembelajaran praktek, mahasiswa juga diperkenankan untuk bertanya langsung jika ada hal yang kurang dipahami saat praktek di laboratorium. Proses yang ketiga yaitu assessment. Pada pertemuan pertama, saat melakukan kontrak program, saya juga menjelaskan mengenai metode penilaian dan bobot penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah tersebut, sehingga mahasiswa mengetahui tugas yang diperolehnya dan mengetahui strategi pembelajaran yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar proses pembelajaran dan untuk mencapai nilai yang maksimal. Dalam melakukan penilaian, saya menggunakan instrumen penilaian sesuai dengan instrumen yang sudah disusun dalam rancangan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, berupa penugasan penyusunan materi ataupun penyusunan makalah, presentasi, diskusi kelompok ataupun keaktifan dalam kelompok, dan juga untuk penugasan dengan video. Setelah melakukan penilaian ini, maka saya akan memasukkan ke dalam format penilaian sesuai dengan format yang telah dirancang oleh Stikas IMC Bintaro, yang terdiri dari format penilaian untuk teori dan format penilaian untuk praktek. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan perkuliahan saya melalui media pembelajaran menggunakan Zoom. Selamat siang dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Selamat siang dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah makan siang? Alhamdulillah sudah makan siang, Bu. Oke. Biasanya habis makan mengantuk ya? Oke, mudah-mudahan nanti saat kita kuliah jangan sampai ada yang mengantuk ya. Oke, kita akan bahas hari ini mengenai asuhan pada bayi baru lahir 2-6 hari. Ya, sebelum kita akan bahas materi tersebut, Ibu akan bertanya mengenai materi minggu yang lalu. Ya. Minggu yang lalu ada yang ingat nggak kita bahas tentang apa? BBL, Bu. Tentang BBL, Bu. Iya, pasti tentang bayi baru lahir, ya. Tapi tentang apa?
subtopiknya tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Tentang bayi baru lahir, BBL 2 jam, Bu. Oke, ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana asuhan pada bayi yang baru lahir, ya. Nah, apakah asuhan yang kita berikan pada bayi yang baru lahir sekali, yaitu diantaranya seperti kita pemberian salep mata, kemudian kita memberikan suntikan apa coba? Ada ingat nggak? Suntikan vitamin K. Vitamin K, betul sekali. Ya, ada ingat nggak apa sih tujuan dari suntikan vitamin K? Untuk mencegah perdarahan pada otak, Bu. Iya, betul sekali ya. Akhirnya masih diingat juga ya pelajaran yang lalu ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada lagi yang kelupaan. Jadi jangan pakai peribahasa yang lalu biarlah berlalu, tapi harus tetap ingat apa yang dipelajari dari minggu yang lalu. Karena kan pelajaran sekarang berkesinambungan. Oke, kita akan membahas tentang asuhan pada bayi baru lahir 2-6 hari. Materinya sudah Ibu kirimkan ya di Classroom. Nanti kalian boleh sudah baca pastinya ya, karena Ibu sudah kirimkan minggu yang lalu. Nanti misalkan ada yang ingin mau ditanyakan, boleh bertanya langsung, atau nanti Ibu pas mau bertanya, kalian boleh menanyakan kembali. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebentar ya, Ibu share ya. Siap, Bu. Oke, sudah kelihatan PPT-nya? PPT-nya terlihat? Masih proses, Bu. Masih proses, oke. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Oke, kita akan bahas Ya, Bu, mengenai. sudah terlihat. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang sinyalnya hilang-hilang. Jadi kalaupun nanti misalkan ada yang kehilangan sinyal, nanti ini kan Ibu record ya, nanti boleh kalian baca lagi, boleh kalian lihat nanti di link YouTube Ibu, nanti Ibu akan share di YouTube, ya. Oke, kita akan bahas mengenai asuhan pada bayi usia 2-6 hari, ya. Bentar ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang asuhan pada bayi usia 2-6 hari. Adapun tujuan pelajaran hari ini diharapkan agar mahasiswa mampu menguraikan apa saja sih pengkajian fisik pada bayi baru lahir secara tepat, ya. Kemudian mampu menjelaskan mengenai penampilan dan perilaku bayi baru lahir, dan juga dapat menjelaskan apa saja rencana asuhan 2-6 hari dengan tepat. Ya, untuk link materinya yang sudah Ibu berikan di Classroom, nanti juga kalian bisa dapatkan di link Classroom yang Ibu sudah tambahkan di PPT ini. Ya. Kemudian ada lagi yaitu penyuluhan sebelum bayi pulang. Seorang tenaga kesehatan khususnya bidan ya harus memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu. Apa saja sih yang perlu kita beritahukan ya tentang bagaimana perawatan bayi baru lahir, imunisasi, tanda bahaya, pencegahan infeksi, perawatan tali pusat, dan menjaga kehangatan bayi. Ya, nanti kita akan bahas ini satu persatu di minggu-minggu berikutnya. Apa saja penyuluhan ini, dan kita akan praktekkan biar nanti kalian juga terbiasa untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu dengan bayi pada saat mau pulang dari setelah persalinan. Oke, ya, untuk materi kita hari ini sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang mau kalian tanyakan atau yang kurang paham? Sudah, Bu.
Sudah cukup? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Atau ibu yang bertanya? Oke, ya. Mau bertanya, untuk bayi baru lahir 2 sampai 5 hari itu kulitnya kuning-kuning itu wajar apa bagaimana, Bu? Oke. Pada bayi baru lahir dia akan mengalami ada yang namanya bayi kuning ya. Ya. Bayi kuning itu juga ada yang normal, ada yang sifatnya fisiologis, ada yang patologis ya. Dikatakan dia fisiologis jika dia muncul di bawah dari 7 hari ya. Jika dia patologis lebih dari 7 hari dan dia tidak menghilang atau sifatnya permanen. Ya, yang perlu kalian ketahui, kenapa sih, apa sih penyebabnya bayinya kuning? Oh, apakah bayinya asupan nutrisinya atau ASI-nya cukup? Kemudian apakah bayinya itu dijemur setiap pagi? Ya, itu yang harus kalian ketahui dulu. Jadi pada saat kalian ibu pulang, kan harus memberitahu bahwa si ibu harus memberikan ASI tadi ya, on demand. Kemudian harus dijemur bayinya ya di bawah jam 8 selama 15 menit atau selama 30 menit, 15 menit bagian depan, 15 menit bagian belakang. Apa sih tujuannya? Supaya mencegah bayinya kuning itu ya. Kenapa bisa kuning? Karena bilirubinnya itu sangat naik ya, meningkat. Kenapa bisa bilirubin meningkat? Karena bagian tubuh bayi yang bagian untuk mencerna ya itu belum sempurna, jadinya belum seperti kita pada umumnya. Jadi si bayi itu masih membutuhkan waktu untuk beberapa hari atau beberapa bulan kemudian untuk fungsi tubuhnya berfungsi dengan sempurna. Jadilah makanya dia harus membutuhkan bantuan dengan asupan ASI yang banyak dan juga butuh sinar matahari yang cukup, seperti itu. Oke, Aulia? Sudah cukup? Sudah. Oke. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Sudah, masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ya. Tidak, Bu, cukup. Sudah cukup ya. Oke. Ya, untuk materi di Zoom, untuk kita materi yang sudah Ibu jelaskan, materinya sudah Ibu kasih di Classroom. Kalau memang nanti masih ada yang mau bertanya lagi atau misalkan ada yang masih bingung setelah membaca di buku yang tadi atau referensi yang Ibu berikan, boleh kita diskusi kembali di Classroom ya. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi di minggu berikutnya ya. Minggu depan kita akan membahas tentang apa asuhan bayi baru lahir ya pada usia 6 sampai 28 hari ya. Jadi jangan sampai saat kita kuliah kalian belum membaca materinya ya. Kemudian minggu depan sebelum kita bahas materinya akan presentasi kelompok 1 ya tentang materi tersebut. Kita bahas materinya akan presentasi kelompok 1 ya. Oke. Baik, Bu. Oke ya. Baik, Bu. Sekian perkuliahan kita hari ini ya. Kalau memang tadi masih ada yang kurang jelas, nanti kita bahas lagi di Classroom, kita diskusi. Atau misalkan sinyalnya ada yang putus-putus, nanti Ibu akan share perkuliahan kita hari ini di YouTube ya. Silahkan kalian buka YouTube-nya ya. Dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa terus belajar. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Boleh Terima Viviana. kasih banyak. Selamat sore.